Kalau ada yang mengalami kesasar tengah malam sendirian pakai motor dilewatkan hutan, gunung, nggak ada orang yang bisa untuk ditanyai, mungkin kita sama. Saya mengalami kejadian ini semalam. Jadi perjalanan dari Jogja menuju ke Pacitan, Pantai Watu Karung, disorientasi arah lewat jalur yang salah karena saya konsentrasinya juga kurang. Saya pakai NMAX Turbo, untungnya nggak kenapa-napa di jalan. Bisa selamat sampai tujuan di Pantai Watu Karung ya. Halo, berjumpa lagi dengan channel 2,5 juta. Kali ini saya mau riding pakai NMAX Turbo dari Jogja menuju Pacitan. Sebenarnya teman-teman dari vlogger-vlogger sudah berangkat tadi pagi, tapi saya nyusul malamnya karena saya masih ada kerjaannya, jadi harus selesai. Ternyata kerjaannya baru aja selesai. Sekarang jam 6:30, 18.30 kita mau gas ke Pacitan. Bismillah, yang penting sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga dilancarkan sampai tujuan. Oke. Kali ini saya mau pakai aplikasi RYDR atau RYDR ya. RYDR. Oke, ini buat pendeteksi kita ridingnya itu seberapa lama itu, terus kecepatannya berapa, rata-rata berapa. Nah ini nih mau nyoba dulu ya. Indomaret Siono. Oke ya, point map 1 ya. Oke, 1 jam 33 menit ya, 52,7 km ya. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, mari simak gimana experience-nya naik NMAX Turbo. Walaupun produk ini sudah launching 1 tahun, tapi saya baru kesempatan kali ini untuk nyoba NMAX Turbo. 9 menit saya udah sampai Condong Catur dari rumah saya. Biasanya 15 menit, 20 menit. Wow, kenceng ini pakai turbo nih. Oke, tetap simak teman-teman, seru banget. Nanti banyak yang bisa disimak gimana riding experience pakai NMAX Turbo ini. Tapi nanti pas kalau naik ke Bukit Bintang ya. Oke ya. Setelah 10 menit ya, 10 menitan berjalan dari Condong Catur, ini sudah sampai di mana ini? Udah mau ke Jalan Wonosari. Nah, ini cepet banget sih ini. Ya, akselerasi oke. Ketika pakai mode turbo enak banget. Saya ngomong begitu karena saya motornya biasanya motor-motor mediocre ya, motor-motor standar semuanya. Jadi bisa merasakan nikmatnya dan enaknya pakai motor yang lebih bagus daripada motor saya. Beberapa motor juga sudah saya coba sih. Jadi bisa tahu ternyata motor ini seperti ini, motor ini seperti ini. Ya, semuanya motor itu pasti ada main plusnya. Nah, kali ini kita bakalan naik Gunung Kidul pakai NMAX Turbo ya teman-teman. Itu ada app pakai Y-Connect ya. Yamaha Connect itu aplikasi saya download di iPhone. Terus itu juga bisa mendeteksi baterai saya berapa. Kemudian ini mode itu, ini buat pindah trip 1, trip 2 nya. Nah, oke. Nah, kalau turbo kerasa sih, terus mesinnya kayak diintai lundet ya, gitu. 20 menitan dari Condong Catur sudah sampai di Piungan ya. Kencang banget. Tapi ini hitungannya juga standar sih. Soalnya jalannya itu rame. Mohon maaf teman-teman kalau habis ini vlognya itu agak kencang jalannya ya, karena saya pengen kasih tahu teman-teman kalau motor ini tenaganya, powernya itu wow banget untuk ukuran Matic 155 cc. Nah, ini kita pakai mode turbo. Ini paling asik banget, semangat kalau naik gunung di Gunung Kidul. Oke, pakai turbonya 1, oke, mode 1. Kalau saya sih jalan sini wis ngelotok. Terus bola bali udah berapa ratus kali lewat sini ya. Mbah nih Gunung Kidul kok. Depan ini motor apa? Nah,
Ayo kita gas terus. Nah ini dia akselerasi. Kalau pas pengen overtake itu turbonya kepake banget. Saya pakai yang 2 itu barusan, kenceng banget. Bisa akselerasi motor gampang banget. Ini pencetannya di bawah ini teman-teman. Wah ini enak tenan ini. Just ayo ini pembalap kabeh iki. Let's go. Enak banget ini buat naik Gunung Kidul, cocok banget ini. Akselerasi nih. Saya nggak pernah ngerasain nanjak itu bisa sekenceng ini akselerasinya. Kalau dari bawah kenceng mah biasa, tapi terus tiba-tiba motor wood gitu. Aduh, jarang banget ini. Yuk kita maju lagi teman-teman. Uh, 722 dari Piungan nanti sampai Siono jam berapa di aplikasi RYDR itu saya set sampai Indomaret Siono atau Bundaran Siono ya. Kira-kira dari Piungan sampai ke Piono itu butuh waktu berapa lama ya? Berapa menit? Nah ini ngebantu banget nih. Kalau mau overtake depan itu mepet, tapi ya tetap dengan catatan harus hati-hati. Wah ini kalau tikungan mah isi. Saya tengok sana depan kosong yuk, masuk tas. Wah ini terdepan, belakang yang matic culture itu di belakang. Yuk kita mau kejar yang depan. Oke kita mau YCV 1 ya, turbone 1. Oke. Yo, sorry Pak, masuk jalan. Di sini biasanya susah sih engkok saya kalau buat tenaga, sering kehabisan tenaga. Tapi ini tenaganya ngisi terus lur. Yo, masukin turbo lagi. Oke, 1 mode 1 yang comfort ini. Wes mumpung ana mungsuh motor lanang yang motor kopling. Oke kita kejar. Oke los kosong aman masuk. Nah ini depan. Ayo turbo, set. Enak banget bos. Kalau pakai Supra aku gak wani ngono kuwi. Settingannya rasionya nggak seperti itu. Ya seperti itulah kira-kira teman-teman akselerasinya ya. Enak, mantap. 40 menitan riding sudah sampai di Siono Gunung Kidul etapa 1 dan ini mau beli kopi dulu. Pengen ngopi mood buster ya. Kopi apa lagi? Kopi baper aja kali ya, yang bisa botolan kayak gini ya. Oh kayak kopi kayak taruh depan ya. Latte es ya. Latte es? Ya. Yang pakai gula nggak? Less sugar ya. Besar kecil? Small aja. Habis ini lanjut gas terus, mungkin nanti rest lagi kalau ada angkringan yang ada masjidnya itu sekalian ngedem mesin ya. Ini yang etape kedua, saya langsung aja ke lokasi aja deh. Sampai ke mana? Chill Hill Homestay, Pantai Watu Karung.
68 km ini hampir 2 jam. Seharusnya sih jangan sampai 2 jam ya. Kita gas saja ya. Bismillah. Saya nyetel musik aja. Musik apa nih kira-kira nih? Kok diri sih? Denny Caknan wes sing karo nyanyi ya. Oke. Untuk jaraknya 68 km tapi di sini hampir 2 jam ya. Mungkin karena kelok-kelok ini ya. Tapi kita gaskan aja ya. Wes. Yuk. Sudah ada kopi. Waktunya lanjut lagi, lur. Vegane kok apik to ki? Wes opo ki? Wah, ini dia sudah sampai di Tugu Tobong. Siono. Tandanya ini ikonnya Gunung Kidul. Wah, pernah tawaf pakai gear Ultima di situ. 5 kali ya tawafnya ya. Yuk, lanjut lagi. Area kota ini masih santai. Kencang-kencang masake wong sing do arek nyebrang ya. Ini trip 1 ke riset tadi kepencet. Nah, ini udah jalan 52 km. Sudah hampir separuh jalan dari rumah ya, 1,5 jam. Kira-kira gitu, nggak sampai lah. Nggak sampai 50 menit. Ya bener 52 kilo itu tadi tak hitung efektifnya itu 55 menit lah kira-kira gitu. Baterai iPhone ku udah mau habis nih, kelihatan nih. Jadi tadi pakai RYDR itu, aplikasi RYDR. Saya dari Piungan ke Siono tadi, dari Condong Catur ke Siono tadi memakan waktu 46 menit. Rata-rata kecepatan 50 km per jam ya. Untuk jarak tempuhnya 38 km dan itu sudah bagus banget sih. Lewat seturan terus lewat jalan tanjakan tapi masih bisa 50 km per jam. Enaknya itu bisa menghitung rata-rata average speednya kita itu berapa ya. Hampir sama kalau kita ngitung kayak gitu, tapi nggak usah ngitung pakai RYDR ini ya. Kan ada tuh aplikasi yang buat Bismania itu buat ngitung rata-rata kecepatan berapa, gaspolnya berapa kan gitu, terus gas slow-nya itu berapa rata-rata kan gitu. Tapi ini versi untuk yang riding, versi yang ridingan motor ya. 3 tahun lalu saya pernah punya all new NMAX ya, NMAX tahun 2022. Dulu beli second ya. Jadi ketika sekarang pakai NMAX lagi, rasa-rasa kayak dejavu karena manuver-manuvernya saya masih ingat rasanya, dan rasanya mirip-mirip lah pakai NMAX yang saya dulu rasa manuvernya. Cuman bedanya adalah satu, ini tenaganya juos tenaganya. Kemudian kedua, ini fitur untuk speedometernya juga bertambah. Nah, yang paling cocok itu sama fitur turbonya. Jadi kalau pas butuh buat akselerasi boost gitu, langsung lah tak aktifkan itu untuk mode turbonya. Misalkan ini. Nah, oke, yo masuk mode 1, les. Oke. Buat mencapai 100 itu nggak lama ini pakai NMAX turbo. Terus terang ini saya juga kaget pakai NMAX turbo ini ya. Dulu NMAX saya itu nggak bisa kayak gini.
Ini pakai NMAX Turbo ini jangan sangar bus. Apalagi kalau motor itu baru terus dipegang dari baru, rasanya pasti lebih enak lagi. Oke, ambil. Tadi mau ke Pacitan, terus lewat simpangan Ponjong itu saya malah yang lurus, nggak yang belok kanan. Ini jalur lama atau pintasan yo? Sepi dalane, ngalas-ngalas tok itu. Tapi ini udah Jawa Tengah sih ya. Udah Praci kali ya. Nih teman-teman, wah wis tak gawe banter wae nganggo NMAX ya. Selampu jauh ya. Karena nggak ada depannya, nggak ada yang papasan, kita pakai lampu jauh aja ya. Yo, geol kan. Nah, semoga nggak ada pasir. Bola. Krik 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 krik. Sepi lur. Sepi lur. Ayo papasan. Alhamdulillah papasan siji loro. Telu papat. 5 jebulane ngarepku ono. Bareng apa disalip ki? Kayaknya disalip wae biar sensasi ridingnya gong lewang-lewong kayak Mas Ber. Ayo Pak, ameh disalip gak? Aku dhisik lah wis ya. Plat AE. Depan kosong ra. Oke, garis putus-putus. Yo. Depan ini ada Scoopy, cuman kiriannya udah di upgrade ya. Karena saya apal nih sama Scoopy yang versi ini. Aku yang duwe soalnya. Oh iso ngiwut ngono ki jelas kiriannya upgrade. Tak kerjain. Tempeli aja pakai turbo ya. Yo. Pencet 2 kali. Sret. Let's go. Dalane mudhun ser. Asik tenan. Ketinggalan tuh masih. Ya emang beda spek, beda cc, nggak bisa disamain. Kita udah sampai di Kecamatan Pracimantoro. Oke. Yo, masih berapa kilometer lagi nih? Aduh, jalannya ngolek-ngolek. Ntar lah, tak maju maneh, tak maju beberapa kilo. Nanti kalau hujannya masih kayak gini atau udah papasan, tak pakai mantol baru deh pakai mantol juga. Ini orang-orang belum pakai mantol ya. Jadi semoga hujannya nanti wis reda lagi, wong ora donggo mantol kok ya. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Ais pokoknya gas terabas. Ini habis hujan, alhamdulillah saya ngepasi enggak kena hujan. Gusti Allah paringi dalan sing terang, paringi kabegjan, kalau diparingi keselamatan. Pokoknya nyuwune selamat dugi tujuan, sehat walafiat. Niat ingsun sambung silaturahmi sama teman-teman vlogger kan gitu. Nah, nih lampu penerangan oke ya. Ya jadinya kalau lampu penerangan oke,
lampu yang sudah lumayan sudah kelihatan itu jadi kalah sama lampu penerangan yo biasa kayak gitu. Masih berapa kilo aku nggak lihat, mungkin masih 40-an kilometer ya. Lah udan mana iki lur, sepiye iki. Yo nanti kalau depan ada angkringan tak ngeres kalian makan, soalnya aku belum makan siang. Tadi terakhir makan sarapan itu jam 9 atau 10. Terus apa jenengane makan malam atau sore juga belum. Makan malam sama sore belum. Cuman makan siang tadi makan duren sama ngemil geblek. Kayaknya depan sini ada angkringan dekat masjid ya. Saya tak mandek sik ya. Ngarepan ngono kuwi ya. Ya tak mandek sik. Apal aku toh. Ini ada nasi berkate. Gorengannya enak. Ini sampai mana ini ya? Tak pakai mantol sekalian sama makan ya. Sekalian ngecas baterai. Angkringan sambal telur. Halo endi mesite kok ora eneng. Masih bawah sana kali ya. Laku danan ya, tak karo duglo ya. I'm sorry ya. Ini masjidnya. Si angkringane ndi yo? Angkringane sing iki udu yo. Aku lali ya. Tuh mripate kebiur. Yang itu kali ya. Oh iya kui bablasan kebablasan. Tak putar balik. Di depan ada angkringannya. Semadang sih yo. Ini udah sampai di Pracimantoro. Wetangan sih ngangkring. Ini di pinggir jalan raya. Depan ada masjid. Nah, wetangan sih. Maupun pesen teh jahe. Nah, ini spesialnya kalau di sini tuh nasi berkat. Nasi berkat. Karo gorengan panas sip. Jos. Markidang saya. Nasi berkat kacang. Kacang bene luweh. Saya menang enak. Markidang. Enak aromane lho. Godhong jati. Ada di sebelah rumah sakit Naguan Husada. Cek di map ya. Enak. Sudah selesai makan, waktunya lanjut lagi. Gas pokoknya. Bismillah. Udah selesai makan, nikmat tenan, serius. Recommended. Nasi berkat. Terus gorengan 5, kacang goreng, teh jahe. Ini di sebelah rumah sakit. Apa toh iki? Engko tak tampilke ning screen ya. Ini daerah Pracimantoro. Teman-teman kalau yang melintas mau ke Pacitan atau pulang dari Pacitan mau ke Jogja gitu, mampir aja ke sini nih. 30-an kilometer menuju venue di Pantai Watu Karung, lewat jalan desa-desa ya. Bismillah. Ini masih lumayan rame ini lewat desa-desa. Sayang aku nggak bisa tahu ini daerahnya mana aja, soalnya nggak pasang bracket di sini. Sebenarnya mana ini
Daerah mana? Jatirejo. Ini lewat Jatirejo. Sebenarnya kalau ada GPS di sini itu lebih enak. Karena apa? Saya tahu daerahnya, misalkan ini jalannya ini ternyata alternatif. Ya ciri-cirinya agak kelihatan lah. Yo, kita lanjut lagi sambil muter lagunya Denny Caknan. Dan dilewatkan desa-desa iki mau ke pantai. Sekarang mau jam 10 malam. Ya namanya solo riding ya. Terus begini. Ngargoharjo, setelah Jatirejo sekarang Ngargoharjo. Kalau di map ini masih 25 km. Saya barusan nengok. Tapi di rumah-rumah warga masih pada rame nih. Nih. Ada yang masih genduren. Kumpul-kumpul, ini kan juga malam minggu kan ya. Oke, saya sebelah mana ki lampune ora ketok. Oke. Apakah bakal lewat hutan-hutan lagi ini teman-teman? Kembali lewat di antara gunung-gunung ini teman-teman. Sepi. Ini bulan purnama ya. Bulannya bulat terang. Jadi suasana sekitar itu nggak terlalu gelap banget. Untuk lampu NMAX ini ya menurutku cukup banget ini. Ya tanpa harus ada lampu tambahan sih menurutku ini sudah worth it ya. Tapi kalaupun ada lampu tambahan kuning atau apapun itu ya lebih baik kan gitu. Nah untuk shock sendiri ya standarnya shock lah. Kalau untuk ground jalan yang masih tipis-tipis kayak gini masih oke lah. Tapi terus terang shocknya ini nyaman loh. Shock nyaman, kemudian joknya ini yang bagian saya duduki ini empuk. Jadi NMAX itu merevisi joknya itu yang dulu pernah keras di generasi NMAX sebelum-sebelum ini. Sekarang ini buat posisi duduknya itu lebih nyaman, lebih enak. Pantatnya nggak pegel. Nah ini teman-teman kalau mau lihat rute saya riding ini. Ayo piye ra iso kon belok kiri lagi slide live. Oke, slide live yang mana? Slide live yang ini kan. Oh ini masih ada perkampungan. Wah gelap lagi ini teman-teman. Krik-krik. Yuk kita gaskan lagi. Enak ini pakai mode turbonya, naik turun naik turun. Mana ini? Walah sepi ini lur. Masih hampir 1 jam ini kawan. Resiko nggak lihat map, nggak tak titi. Ya wes lah, sekarang explorer.
Ntar lagi ketemu pemukiman. Masih ada penerangan. Wow, mantap ini jalannya. Oh, makam ternyata. Selama ada aspal berarti jalan kita masih benar. Ini justru turn left, belok kiri yang mana? Nah ini lewat mana ini? Telogosari. Sambil muter lagunya Denny Caknan ya. Buh. Yo, ini saya sambil dengerin arahan dari intercom ini. Alah, malah kleru piye. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih lumayan jauh. Dalane saya ngene-ngene wae iki lur. Sini nggak hujan ya. Bagus sekali ini kalau sore ini pasti view nih. Awas pasir, yo. Nah, ketemu pemukiman lagi. Kuburan lagi. Diawali dengan kuburan. Dukuh Poro. Kanuwun Pak, nderek langkung nek deteng pantai Watu Karung. Oh, niki terus. Iki Nggih. terus mangan terus rabatan mungkin Niki teras mriko. mriko Mentok. nganan ini nganan. Oh, sing nganan niki. Nganan iki nggih. Bu niki nganan. Nggih terus sing kanan. Oh, ketemu aspal nganan malih. Nggih, Oh, aspal. nggih. Aspal ini nganan nggih. Oh, nggih, matur nuwun. Ketemu pindah aspal. Aspal Oh, ini nggih. pindah itu. Berarti ki cor ketemu aspal nganan. Makin derek aspal niku. Pun Jawa Timur. Oh. Parung Jawa Timur ngono. Wah, nggih, ndak setengah jam ndak wonten dugi mriko. Pirangan ini begini ning Oh, nggih. Kok sapa dereng sare mriko, Pak? oh saking anu kumpulan. Kempalan. Oh, kempalan. Oh, nggih. Oh, berarti leres nggih. Saged. Nek niki nggih saged. Saged niki ngiri terus Nggih, nggih, matur nuwun sanget. ada sate nggih. Nggih. Sampai Giri Tontro Wonogiri. Dalam J. J matur nuwun sanget. Habis tanya warga, katanya lewat sini nih. Nah, pokoknya lurus terus ikut jalan coran, nanti ketemu aspal, baru nanti nganan. Oke, ya wes tak ikut keterangan dari warga, tapi kok nyabang ya iki yo. Boleh. Ya wis. Yuk kita lanjut jalan lagi. Lewat jalan coran. Wah, adventure tenan iki. Kata bapak-bapak tadi yang kumpulan itu katanya enak lewat sini. Terus nanti kalau udah ketemu aspal barulah belok kanan. Oke lah. Jadi gimana? Ikut warga atau ikut peta? Kalau ikut peta nggak disaranin lewat sini nih. Jadi suruh lewat yang belok kiri tadi ya. Oke.
jos. Nanti kalau udah ada aspal barulah belok kanan, diingat-ingat. Wah jos tenan iki dalane. Ini cornya belum habis kok ngene terus iki core. Ini bener ini dia bilang 200 meter lagi belok kanan. Mungkin ini mau ketemu aspal ya. Oke, yuk. Kalau belum ketemu aspal jangan belok kanan. Aspal oke, alhamdulillah. Yuk belok kanan. Ini arah Pantai Kelayar ya. Yuk kita gaskan lagi teman-teman. Ini masih lanjut 4 km. Nah, akhirnya ketemu jalan bermarka, Jalan Kalak Donorojo. Yang tadi itu jalan alternatif. Wah, gelap. Serius. Nah, ini mah wis enak. Tinggal gas saja, alhamdulillah. Setelah melewati bulak-bulak, melewati alas-alas yang saya nggak tahu cek di mana, HP nggak ada sinyal, ada 3 kartu provider yang Indosat, SL sama Telkomsel nggak ada semuanya sinyalnya. Waduh, piye? Mungkin bisanya Starlink ya. Kadang kayak gitu kekhawatiran itu piye ya? Was-was itu sudah malam. Terus kita itu apa jenengane, ada trouble, misalnya ada kendala atau capek atau gimana di tengah alas gitu loh. Lah terus piye le omong kancane, omong ra ono sinyal gitu loh. SOS 911 gitu. Itu kan Amerika. Di Indonesia nggak bisa 911-nya. Oke teman-teman, ini sudah dekat, sudah hampir sampai di Pantai Watu Karung. Namanya di Cilpil Homestay apa ya namanya ya, di Pantai Watu Karung. Nanti bergabung sama teman-teman vlogger lainnya. Tiwa seneng tadi ketemu jalan bermarka. Ternyata saya harus kembali lagi ikut jalanan yang seperti ini teman-teman. Oke lah, kita jalani dengan lila legowo ikhlas, bismillah, tawakal tuh. Kalem ya, bane sing mburi rada alus, ngesot kan. Nah, gimana tuh? Ada yang pernah punya pengalaman sama kayak gini? Barangkali sendirian melintas malam-malam. Nah, ini lampu jauhnya NMAX Turbo itu seperti ini teman-teman. Nah, ini lampu dekatnya. Nah, ini lampu jauhnya, jadi yang hidup 2. Yang bawahnya lampu dekatnya tetap, yang atasnya juga ikut hidup ya. Awas turunan curam, tikungan tajam. Oke, hati-hati, tetap stay safe. Dalane soalnya ciluk bah. Ini loh, nah lampu sudah nunduk, tapi aku gak ngerti iki dalane mau kemana. Tapi ini jadi tambah lebar ini sampai sini. Dersono, desa Dersono. Oh, ada ya. Oh, ini jalannya dah lebar ini teman-teman. Oh, asik, tapi yang tadi kok sempit ya. Mesti dilewati bis barang itu. Oke. Masih sepi. Lu raketok toh. Lampu nih. Jadi piye yo?
Saya belum terbiasa, kadang kagok ya karena kebiasaan pakai Supra. Jadi setangnya itu udah agak belok, tapi lampunya itu tetap hadap depan. Jadi saya sering kebablasan kayak gitu. Oh, nggak kelihatan ini. Blas, gelap sekali. Nah ini goyang ke kanan, markanya juga nggak ada. Mungkin kalau ada markanya lumayan membantu pas kelokannya. Oke, kita mau ke kiri, nikung kiri atau nikung kanan. Masih berapa kilo lagi ya ini ya? Wis lah, mulai yang ngerti-ngerti tekan. Ini udah sampai pemukiman, ada lapangan voli, kencar-kencar ya, lampu nih urip sip apik. Wah, begini kelapa, oh sabut kelapa. Oke, kalau udah ada sabut kelapa banyak, pohon kelapanya tinggi-tinggi kayak gini, biasanya ini udah dekat sama pantai. Nah, Watu Karung ke sana. Nah, ini jalannya ini ya. Ini wisata Sungai Maron. Foto dulu deh ya. Enmak, foto dulu. Oke. Dari Sungai Maron kita ketemu jalan nanjak ini teman-teman. Yuk kita hidupkan fitur turbonya, kita tambah gasnya. Nih, tuh langsung bus. Ini yang satu ya, yang mode 1. Nah, ini 2. Kalau mau lebih jos lagi 3. Wah, langsung kenceng isi but. Nyenengke tenan. Nah, kalau sudah tercapai ini sudah slow, dia hilang sendiri ya bodenya ya. Oh, lagi ada yang tapak suci gitu, yang silat-silat gitu. Lagi ujian kali ya. Yo, kita bablas ayo selewat jalan sepi ini. Sudah berapa kilo ya ini? Kita melewati berapa kilo ya? 119 kilo. Ini udah mau sampai ya. Masih berapa jauh lagi nih? Udah berbukit-bukit ini saya lewati. Saya kita baca ya atas ya. Pantai Watu Karung yang serong ke kanan. Pantai Watu Karung. Ini ya. 3 km. Oh, bener-bener yo. Continue for 3 km. For 3 km itu Mbak Google udah bilang gitu. Ya wes, tinggal kita note ya. Kita lalui jalan ini ya. Di sana pasti banyak hiburan, homestay dan lain-lain. Nah, ini udah mau sampai di Chill Hill Sea View ya. Di Jawa semua kuntek baterai ini. This review Chill Hill. Oh iya, Chill Hill Sea View. Kok aku Chill Pill. Nah, ini udah sampai nih. Akhirnya saya sampai lokasi gathering media bareng teman-teman vlogger dan media Yamaha pukul 22:40. Sebelumnya teman-teman sudah berangkat pada pagi hari pukul 7 pagi karena saya ada kerjaan. Barulah saya bisa nyusul di sore hari. Beginilah suasana di Pantai Watu Karung, tepatnya di Chill Hill Homestay. Tuh kelihatan Irfan, Kang Untung, Kang Putut sudah merenung di pinggir pantai. Semoga gak merenungi nasib ya mereka ya. Assalamualaikum. Halo, ini sudah jam setengah 10. Semalam sampai sini setengah 11 malam setelah kesasar 1 jam lebih. Ini ada di Pantai Watu Karung. Saya sama Kang Irfan Bensin Pertamax 7. Ini bareng sama teman-teman vlogger lainnya. Dari tadi pagi lokasi hujan. Nah, sekarang sudah mulai terang ya. Wah, pantainya cakep banget nih. Pantai apa? Pak, Watu Karung. Watu Karung. Nah, ini habis sarapan di sini dan begitu terang ini mau lihat-lihat ke atas ini. Oke. Akhirnya setelah perjalanan dan berhenti selama kurang lebih 4 jam,
Sampai juga di lokasi gathering bersama-sama teman-teman media Yamaha Jogja di Pantai Watu Karung, Pacitan. Pantai ini sebenarnya kalau pas cerah ini sangat bagus sekali. Teman-teman bisa lihat seperti di video ini. Dan di Pantai Watu Karung ada seperti bukit kecil, bisa kita daki untuk melihat view dari ketinggian. Total jarak tempuh adalah 127 km. Sementara untuk waktu tempuhnya yang pas ridingnya saja 2 jam 50 menit. Lebih cepat daripada prediksi di Google Map. Oke, pagi ini sudah selesai briefing, sudah selesai stretching, berdoa, waktunya berangkat. Saya ikut pulangnya aja ya, kemarin gak ikut yang full day seharian, cuma hari kedua aja, semalam sama yang kedua. Oke, kita siap-siap bisul. Oh, sorry. Hah? Oh. Hari kedua walaupun tidak ikut full, waktunya kita siap-siap untuk berangkat ya. Oke, mulai untuk perjalanan pulang. Saya karo ngenteni burine ya. Ini perjalanan ke Ayam Mbah Tumbu, Semanu, kiri. Makan terus langsung pulang. Nah, ini kita sudah perjalanan pulang ke Jogja lagi. Kalau teman-teman kemarin sudah ikut dari rangkaian hari pertama dari jam 7 pagi sampai malam, saya baru bisa nyusul malam karena Sabtu masih ada kerjaan. I'm sorry. Terus ini kita mau menuju ke Ayam Mbah Tumbu yang seharusnya tadinya mau ke Karangbolong. Ada activity di sana, di skip karena dari tadi pagi itu hujan. Jadi hujan itu sudah 12 jam gak terang-terang ya. Inilah jalur yang saya lewati semalam ya. Ini baru yang rame ya, belum yang sepi-sepi hutan ya. Sebelah kanan dan kiri kelihatannya seperti hutan, cuman di bawah ini ada permukiman ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, dan mayoritas di sini ada batu-batu khas yang kita lewati riding dengan Cessna NMAX Turbo ya. Nah, ini belakang saya sudah ramai sekali, banyak orang teman-teman di sini yang ikut join ya. Nah, sekarang hujan lagi nih. Guys, manut RC. Kalau nanti disuruh pakai raincoat, ya udah pakai raincoat, gitu aja. Ini jalan mau ke Sungai Maron. Ternyata saya melewatkan pemandangan yang sangat cakep ini ya. Semalam saya nanjak di sini pakai turbo 1, 2, 3 wet gitu karena sepi ya. Cakep banget ini. Di sebelah kiri saya ini bawah ini Sungai Maron. Jadi wisatanya naik kapal terus pakai mesin, terus bisa keliling-keliling di situ, bisa satu arah naik kapal itu. Wah, kalau pas cerah apik banget itu di Sungai Maron ya. Ternyata itu di antara gunung-gunung Sungai Maron itu yang membuat pemandangan Sungai Maron di Pacitan ini semakin syahdu dan semakin berbeda buat dikunjungi. Tapi saya belum pernah nyoba ya. Semoga segera kesampaian nyoba. Yo, masih lanjut lagi. Masih perjalanan pulang nih, melintasi Paranggupito Kajor ini. Jalannya benar-benar syahdu. Sekilas memang ini mirip dengan Gunung Kidul, tapi bukan. Ini Jawa Timur. Oh, ini Jawa Tengah, kayaknya sekarang udah Jawa Tengah ya. Nah, ini udah Jawa Tengah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jan. Yo, ini pelan-pelan pun kalau naik tak pencet ngek. Semalam lewat sini enggak ya? Lewat kayaknya ya. Tapi malam banget. Sepi dalane. Wah, ini isinya sebelah kanan batu gamping, sebelah kiri jagung. Memang khasnya sini begitu ya. Suasana yang susah dicari di tempat lain. Nah, ini
tanah-tanahnya kan penuh sama batu-batu kayak gitu ya. Memang tipikalnya kan begitu. Ini kita udah sampai di Giri Belah lantai 2. Wah, ini jos nanti loh. Kondisi aspal masih basah teman-teman. Depan saya Mbak Silva ini Ladies Bikers. Kemarin baru saya yudisium, sekarang touring. Nah ini kita belok kiri ya. Nah semalam makannya di sini nih teman-teman, angkringannya ya di Maguan Pracimantoro. Nah sebelah sini nih nasi berkat wedang khas Solo. Patokannya sebelah rumah sakit Maguan Husada ini ya. Nah ini nih sebelah rumah sakit Maguan Husada. Sini sebenarnya juga banyak angkringan, 1, 2, 3, 4 hik lesehan itu juga banyak teman-teman, nggak usah khawatir. Dalam 100 meter teman-teman bisa ketemu sampai 5 angkringan di sini ya. Jadi kalau ada yang mau melintas mau ke Pacitan atau mana bisa ngeres dari SPBU, masjid besar sama makan. Pokoknya pilihannya banyak, tenang aja, aman. Mumpung di syuting ngadek saya yo. Depan saya ini ada Mas Ajifas ini. Suhunya mesin Vespa, garap-garap bore up mesin. Motornya dia kencang-kencang itu yang di rumahnya. Dari X-Max terus Vazione, wah ora umum, buanter ya. Ini alhamdulillah nggak ketemu hujan teman-teman. Saya Silva P kon maju, ladies first kono wes di CEO. Yo siap-siap start yo. Abot do banter-banter. Baru saya nyoba speeding pakai NMAX Turbo ini. Saya coba fitur dari Y-Shift-nya 1, 2, 3 langsung gas gitu. Itu top speed bisa sampai 106. Tadi saya yang coba 106 dengan bobot berat badan saya ya. Tapi naiknya akselerasinya cepet banget itu. Mungkin kalau rollernya, kiriannya juga di-upgrade bisa lebih kenceng lagi tuh ya NMAX Turbo ini. Nah ini dia nih teman-teman, ada yang bagus. Salah satu jalur yang paling saya sukai di Gunung Kidul yaitu jalur di Semuke ini. Ya ini kalau pas hijau ini jagungnya ini sebelah sini hijau, sini hijau, dan gunungnya itu juga hijau. Jan apa kayak yang film-film itu. Ya ini setelah Kecamatan Rongkop, jadi kita bakal ketemu dengan area di Semuke ini, jalannya bagus. Nah, tuh gunungnya, teman-teman bisa lihat gunungnya. Di samping-samping rumah ini orang ya buat nandur jagung, buat nanam jagung. Ini Gunung Kidul yang paling timur hitungannya ya, di Rongkop, Giri Subo itu hitungannya Gunung Kidul paling timur. Untuk sampai ke Wonosari kira-kira masih 20-an kilometer lagi. Ya kalau jalan santai ya 30-40 menit nyampe lah kan gitu. Nah ini teman-teman, jalannya api itu, tuh gunung loh. Kalau yang kemarin pakai Gear Ultima itu kan saya lewat sini udah jam berapa ya? Jam 10 malam pokoknya lewat sini. Jadinya nggak kelihatan, tapi gelap banget. Nah
Dan gunungnya ini kalau di Gunung Kidul itu ya masih sama dengan Pacitan karena ini adalah tipe gunung kas ya, gunung api purba. Itu mbah-mbah naik gunung itu katanya di sini di Gunung Kidul. Nah seperti itu tuh. Terus gunung itu enggak terus semuanya dari tanah, tapi ya watu-watu loh. Tapi entah itu kok bisa ditanami itu. Mungkin ada yang ada tanahnya terus bisa ditanami jagung, tanami ketela kan gitu. Ya paling yang bisa tanemin cuma pohon-pohon itu. Bentar lagi ini nanti ke checkpoint ke makan. Terus rehat dulu, baru nanti lanjut lagi ke Jogja lantai 1. Kita makan dulu, ini masuk di Ngebrak Barat Semanu. Sebelah mana yo tempat makannya? Sehidden gem apa kok rada blusuk-blusuk. Lagian aku ya ngelih esok sarapan soto. Sekarang udah lapar ya. Nah, kehidupan di desa jam segini nongkrong makan sambil ngobrol sama temen, wah jan sip tenan. Nah saya yo masuk. Ini udah mau sampai ya. Oke, Mbah Tumbu. Ngebrak Kulon Semanu. Udah sampai di tempat makan di ayam goreng Mbah Tumbu Ngebrak Kulon Semanu Gunung Kidul. Saya loh sing mbah nih Wonosari malah agi ngerti nek kene iki enek kuliner ngene lho. Warung desa ayam goreng Mbah Tumbu. Wah, ini dia nih, kita sudah sampai. Oh, yo Mbah Tumbu nih. Wah, ini dia warungnya. Dada pak atas, paha bawah, api ampela, kulupan, sayur lombok ijo, tempe goreng. Antri kamar mandi. Amin deh. Nanti mas, teh goreng mas, kui. Akhirnya sampai juga di tempat kuliner ayam goreng Mbah Tumbu. Ini lokasinya ada di tengah kampung di Ngebrak Kulon atau Ngebrak Barat Semanu. Blas nggak ada plang-plang atau apapun itu di pinggir jalan. Tapi setelah merasakan kuliner ayam goreng Mbah Tumbu ini luar biasa. Ayamnya empuk, sayurnya mempur, tahunya sip, ditambah dengan kuluban dan sambal khasnya Gunung Kidul. Teman-teman wajib coba nih kalau yang melintas di area Semanu. Markidang, wis medang. Markidang itu ngomong ya Pak? Agus Julian sing tak goku. Deodoran ora? Bang. Daerah Sayegan, Agus Julian. Harusnya pakai kuluban, ampas juga. Iki kuluban, jenengan iki kudu kuluban. Ketuban. Saune empuk mempur. Kulubannya jan seger. Pedes, cangkeme pengkoran. Pedesan. Sengak. Piro ki ayamnya telu lho. Rumah sama ayamnya telu ki. Tulangnya ono papat lho. Nah, udah sampai lagi nih di Bundaran Siono. Kita balik ya ke Soraja. Wah, kok ada banter-banteran ya sing arep.
tak kejar we. Yo. Nya saya aduh papasan. Langsung 3 wus akselerasi. Kejar depan nih rombongan Putut sama Acifas. Seratus 106 ini mentok. Mana nih orang-orang udah di depan. Si aku wong Gunung Kidul bareng seneng ya mencet-menceti turbo lur. Tadi wat wis boros gak opo wis bensinnya gak entek ke. Yo kosong yo terus. Wow masuk oke. Gas seru. Oke, Kang Ngaji ya wis ketok. Siapa? Asem ngece tenan. Berapa menit ini Semanu sampai Gunung Kidul sampai Patok cepet tenan wis gas ya wis go turbo wis bensinnya boros gak opo wis namanya juga dites kan sekalian ngerasain pakai turbo sewaktu-waktu gak mikir iritnya BBM. Nah ini saya udah sampai 0 km Jogja nih. Lumayan rame ya, ini nggak hujan juga. Ini saya menuju ke barat ke markasnya Arianda. Nanti buat naruh motor si NMAX Turbo ini di sana ya. Yo, masih lurus terus nah, barulah nanti belok kanan atau ke utara. Yang masih di belakang ini tim banter ada Adit, Putut sama Acifas. Nah ini udah mau sampai, akhirnya sampai juga di
Arianda. Alhamdulillah. Akhirnya setelah kira-kira 1 jam perjalanan sampai juga di Jogja. Ini di Arianda, markasnya timnya Yamaha Jogja. Tinggal nunggu loading karena saya nggak bawa motor, mungkin saya nanti nebeng siapa yang bisa tak tebengi. Nah, NMAX yang turbo sama yang biasa itu hampir mirip ya, soalnya bentuknya sama. Yang membedakan paling kelihatan di sebelah sini filternya ada stiker YECVT ya. Terus ini untuk bloknya ini juga berbeda. Tadi ada yang jadi satu jejeran, cuman beda banget ini belakangnya. Nah, kalau punya Mas Sarip itu sing mana tipe tertinggi? Tekmu iki ya? Tertinggi Mas. Nah, ini tipe tertinggi. Nah, ininya udah beda ini. Tampilannya udah beda dan ini bisa connect ke map ya. Tapi pakainya ini Garmin Street. Apa nih Garmin? Jadi download dulu Garmin Street. Oh, Garmin Street. Nah, terus nanti Oh, bisa masuk ke sini. ini yang varian tertinggi ya, yang harganya 45. Bedanya cuma di fitur yang di speedometer itu ya. Speedometer ini nih. Nah, ini tadi iso musik, iso peta, dan bisa ngangkat telepon juga ini ya. Oke, begitu teman-teman. Menarik sekali untuk menikmati sensasi riding pakai NMAX Turbo ini. Jadi tadi ketika naik patuk dan turun patuk bisa wut. Ngeglek ya wis jan buang tertenan. Iso akselerasinya mantap. Pokoknya yang paling saya suka adalah akselerasi dari NMAX Turbo ini. Jadi mau overtake terus tanjakan ini memang manfaat banget tak pakai sama turunan, karena turbonya ini selain buat ningkatin akselerasi 1, 2, 3 di angka 3 level 3 itu kita seperti aja ada engine brake-nya itu tadi rodok wis lumayan loh, dicul gasnya itu wis iso wis iso alon dewi, sudah bisa pelan sendiri ya, hampir seperti motor manual lah. Itu dia menjawab keluhan-keluhan atau problem utama kenapa orang takut pakai matic ketika di turunan ya, seperti itu. Oke, cukup sekian.